Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Sapitri, NIM 23020200033. Saya dari Prodi S1 Farmasi Universitas Bumi Gora. Di sini saya akan menjelaskan apa itu turunan dan turunan. Baiklah teman-teman sekalian, di sini saya akan menjelaskan apa itu turunan N-aryl antranilat. Turunan N-aryl antranilat adalah analog nitrogen dari asam salisilat, di mana turunan ini digunakan sebagai anti radang untuk pengobatan rematik. Dan N-aryl antranilat ini tidak hanya digunakan untuk anti radang untuk pengobatan rematik, dia juga digunakan sebagai analgesik untuk pereda nyeri dan mudarat. Dan turunan N-aryl antranilat ini dia itu menimbulkan efek samping, di mana efek samping yang ditimbulkan itu adalah yang pertama, iritasi saluran cerna, yang kedua, mual, yang ketiga, muntah, yang keempat, anemia, yang kelima, abdominal, dan lain sebagainya. Hubungan struktur N-aryl antranilat. N-aryl antranilat merupakan turunan dari asam antranilat, di mana pada gugus amina atau NH2 pada posisi orto terhadap gugus karboksil atau COOH diganti atau terikat pada gugus aryl atau fenil. Perubahan atau substitusi pada cincin aryl maupun cincin inti dari antranilat dapat mempengaruhi sifat biologis dari senyawa tersebut. Contohnya seperti potensi antiinflamasi, analgesik, atau aktivitas lainnya. Teman-teman bisa lihat pada gambar di samping. Di sini ada struktur substitusi pada gugus aryl, dan ini contoh dari strukturnya. Di sini teman-teman bisa lihat di gambar ini terdapat struktur antranilat. Di sini juga terdapat gugus R1, R2, dan R3 pada cincin antranilat. Dia itu substitusi ini mempengaruhi lipofilisitas, kelarutan, dan afilitas terhadap reseptor COOX-nya. Dan di gambar ini juga terdapat gugus R4 dan IS pada cincin aryl samping. Substituen pada posisi para atau orto terhadap jembatan N, misalnya gugus CF3, CH3, OCH3, dan NO2 dapat meningkatkan stabilitas dan daya ikat terhadap enzim COX. Let's go! Yang kedua, turunan asam aryl asetat. Turunan asam aryl asetat adalah senyawa-senyawa yang dihasilkan dari asam asetat dengan mengganti satu atau lebih atom hidrogen pada gugus alkil dengan gugus aryl cincin aromatik. Dan senyawa ini sering digunakan sebagai obat antiinflamasi non-steroid. Contoh obatnya itu ibuprofen, naproxen, dan diklofenak. Hubungan struktur aryl asetat. Struktur aryl asetat terdiri dari inti cincin aromatik yang terhubung dengan rantai asetat. Komponen-komponen tersebut bekerja sama untuk menentukan bagaimana cara berinteraksi dengan target biologisnya. Contohnya seperti enzim dan reseptornya. Di sana dia akan bekerja sama. Dia itu akan menentukan cara dia bekerja sama dengan reseptor dan enzim tersebut, di mana R2 dan X adalah gugus pengganti pada cincin aromatik. Sifat dan posisi gugus ini dapat mempengaruhi daya larut, stabilitas, kemampuan molekul untuk berikatan dengan reseptor target. Sifat dan posisi gugus ini dapat mempengaruhi 1. Daya larut, 2. Stabilitas, 3. Kemampuan molekul untuk berikatan dengan reseptor target. Gugus CH atau R1. Bagian ini bisa disebut dengan rantai samping A, di mana gugus R bisa berupa hidrogen atau gugus lain seperti metil dan
fenil. Bentuk dan ukuran R1 dapat mempengaruhi kekuatan interaksi senyawa dengan target dan memodifikasi senyawa farmakologisnya. Dan dia dapat memodifikasi efek farmakologisnya. Gugus COOH atau asam karboksil ini dia itu berperan penting dikarenakan dia itu dapat membentuk ikatan hidrogen atau interaksi ionik dengan target biologisnya. Baiklah teman-teman sekalian, untuk akhir kata atau akhir video ini, di sini saya akan memberitahu atau mencantumkan teman-teman sekalian tentang jurnal yang saya pakai untuk membuat video tersebut. Di sini teman-teman bisa lihat jurnal yang saya pakai, nama jurnalnya. Teman-teman bisa lihat lebih lanjut atau lebih detailnya di sini ya, teman-teman. Sekian dari saya. Terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Sampai jumpa kawan.